Cerdas banget nih. Profesor Zulfikar bikin terdiam tim paslon lain. Amin lanjutkan pembangunan IKN tapi bukan jadi ibu kota. Alasannya sangat masuk akal. Dari paslon 1 kan menganut visi perubahan ya. Ini berkali-kali kita tanya ke Mas Anies. Kemarin dalam debat perdana juga paslon 3 bertanya akan melanjutkan IKN apa enggak, tapi nggak ada jawabannya. Sebenarnya gimana sih, akan melanjutkan IKN atau enggak? Mbak Rifana udah pernah ke IKN belum? Saya belum pernah. Oke, kasih bayangan. IKN itu luasnya seperti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang. Biayanya 466 triliun, 20% itu diambil dari APBN. Nah, 90 triliun dari 20% ini itu rencananya akan dipakai untuk membangun namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Luas kawasan inti pusat pemerintahan itu sama seperti Jakarta Pusat dan Kuningan. Ya. Oke. Nah, sekarang pemerintah sudah menggelontorkan sekitar 72 triliun sampai tahun depan, ya kan? Untuk pembangunan kawasan inti. No. Untuk pembangunan sebuah wilayah yang luasnya itu seperti Monas. Artinya, untuk membangun kawasan inti aja itu akan berlipat-lipat jumlah biaya yang dibutuhkan. Dan kita nggak tahu ujungnya di mana, ya kan? Saya kasih contoh, Mesir itu sekarang sedang membangun ibu kota baru, 50 km dari Kairo. Biayanya awalnya itu cuma 40 miliar US dollar, sekarang tembus 58 dan proyek itu belum selesai. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Sisi, dia menaikkan pajak dan akhirnya membebani seluruh rakyat Mesir. Oke. Ini kemungkinan besar akan terjadi di IKN dan karena itu kita harus hati-hati. Di sisi lain, tujuan untuk memeratakan pertumbuhan dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir di Kalimantan Timur itu tidak akan tercapai. Kenapa? Karena tidak ada bukti empirik di negara-negara maju yang menunjukkan korelasi antara pemerataan pertumbuhan dengan lokasi ibu kota. Dan karena itu agenda perubahan yang ingin kita lakukan bukan sekedar untuk mengejar elektoral, tapi menyelamatkan Indonesia dari krisis urban masa depan. Oke. Okay? Jadi dilanjutkan apa enggak? Ya tentu enggak. Jadi undang-undang. Undang-undang IKN itu sudah pernah direvisi beberapa bulan yang lalu. Artinya bisa direvisi lagi. Oke, artinya kalau misalnya paslon Anda menang akan merevisi undang-undang. Oh iya pasti. Okay. Ada satu pasal di dalam undang-undang IKN yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota itu tergantung pada keputusan presiden. Artinya kalau misalnya Anies Baswedan menjadi presiden, dia akan membuat keputusan untuk menunda itu. Nah sekarang untuk menunda proyek pembangunan IKN. Ya. Berarti kan terbengkalai uang yang sudah keluar. Ini sebentar, dengar. Jadi kita tidak akan menghambalangkan IKN. Di sana kan salah satu fasilitas yang dibangun itu adalah Istana Presiden. Betul. Kita akan selesaikan itu dan ini menjadi kayak seperti model Istana Bogor, Istana Tapak Siri. Betul ya kan. Jadi kalau presiden mau datang ke Kalimantan, jadi singgahnya di sana. Nah, anggaran yang tadinya dialokasikan untuk membangun IKN itu akan kita pakai untuk membangun 14 kota yang sudah ada seluruh Indonesia. 4 di Kalimantan, 4 di Sumatera, 3 di Kalimantan, 3 di Sulawesi, Papua, Maluku, NTT dan NTB. Dan kita akan membantu kota-kota ini yang APBD-nya itu kasihan banget. Pontianak itu 1,8 triliun, yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ada 5 infrastruktur yang akan kita bangun di setiap kota di 14 kota ini gitu. Pertama adalah public transportation, ya, transportasi publik. Kedua penyediaan air. Ketiga public housing. Keempat taman publik dan kelima infrastruktur digital. Jadi ini akan menjadi cara untuk menjadikan kota-kota ini sebagai sentra-sentra pertumbuhan baru.